PT Horas Teknik Jayagas. Kok bisa lebih murah? Hampir sama, warna sama, ya secara permukaan sama, tidak ada perbedaan. Ini sebenarnya menyangkut soal persoalan dua hal, yaitu kepentingan rakyat miskin yang dirampas. Yang kedua, perampasan uang negara. Saya sebagai orang awam sih kurang tahu bang, ini asli atau enggak gitu. Anehnya itu kayak agak ringan gitu. Dugaan oplosan gas itu ada di wilayah Simalungun. Jaminan keselamatan dari produk yang katakanlah dioplos kita kan nggak ada. Untuk kuat unsur kerugian negaranya kita akan bisa kita laporkan ke kepolisian, kejaksaan, bahkan ke KPK. Apa kabar saudara? Kami menerima informasi bahwasannya di Kota Pematang Siantar terdapat satu agen resmi dari Pertamina yang diduga melakukan oplosan gas subsidi menjadi gas non subsidi. Dan persoalan ini saudara sebenarnya sudah pernah dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, Investigasi Tindak Pidana Korupsi. Seperti apa temuan dan juga laporan yang dilakukan oleh LSM tersebut? Kami sudah membuat janji dan kami akan menemui Wakil Sekretaris dari LSM Investigasi Tindak Pidana Korupsi. Kami akan merangkumnya dalam program eksklusif di Aktual Channel. Bersama saya, Prasetyo. Pak Franciscus, apa kabar? Pak, saya Prasetyo dari program eksklusif Aktual Channel. Ya, Pak Franciscus, boleh saya duduk, Pak Franciscus ya? Pak Franciscus, kami mendapatkan informasi bahwasannya di Kota Pematang Siantar terdapat satu agen, Pak. Ya. Yang kemarin juga sempat Bapak laporkan ke pihak kepolisian karena diduga melakukan oplosan gas subsidi menjadi non subsidi. Ya. Apa benar Pak Franciscus? Ya, kalau hasil investigasi kita di lapangan demikian, benar. Ya. Siapa nama agen yang Bapak maksudkan tersebut? PT Horas Teknik Jayagas yang beralamat di Jalan Kartini nomor 2. Memang di Pematang Siantar, ya, Pak? Di Pematang Siantar. Franciscus ya? Ya. Baik. Awal dari investigasi yang dilakukan oleh lembaga Bapak seperti apa? Itu berawal dari kecurigaan soal harga. Baik. Harga yang resmi, head ya, yang dikeluarkan secara resmi dari Pertamina. Kita temukan kok bisa lebih murah. Ya. Mereka menjual gas non subsidi itu dibandingkan head yang dikeluarkan Pertamina. Dari awalnya dari situ kita keraguannya dari situ. Keraguannya. Iya. Bapak sempat membeli gas tersebut ya dari Sempat. PT yang dimaksud, PT Horas. Ya, langsung ke gudangnya di Jalan Kartini itu sebanyak 38 tabung. 38 Bapak beli semua? Beraneka, ada yang 12 kg, ada yang 60 kg. Baik, Iya. selain dari harga, dugaan oplosan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut atau agen tersebut, seperti apa temuan Bapak? Nah, setelah kita pelajari metode secara website yang dikeluarkan oleh Pertamina, yaitu Breksgas.co.id, kita cek, ternyata ada dua petunjuk kuat bahwa itu bukan resmi dikeluarkan oleh Pertamina. Ya. Pertama, mereka itu kan dapat izin dari dua, ada dari Deli Serdang, ada dari Simalungun. Ya. Ternyata ketika kita cek tutupnya itu ada dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Ya. Tutupnya yang kita beli tabung itu. Dari 38 itu 14 yang resmi yang dikeluarkan oleh Pertamina sesuai dengan kode yang yang diberikan Pertamina kepada PT tersebut. Nah, setelah kita cek, satu, tidak ada kode yang keluar ketika kita cek lewat website Pertamina. Baik Pak, sebelum kita masuk ke masalah kode, artinya ada barcode di situ Pak ya? Ada barcode ya. Nah, barcode, tadi ya. Bapak sebutkan ada pengambilan gas dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Dan Jawa Timur dan juga Deli Serdang. Yang resmi mereka yang dapat izin resmi itu Deli Serdang dan Simalungun. Ada pelanggaran juga yang Ada dilakukan pelanggaran. oleh Artinya pihak tutup agen. ini mungkin mereka nggak ngambil gasnya dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, tapi hanya memesan tutupnya aja. Apakah dalam aturan boleh seperti itu? Tidak boleh. Kalau kita baca dari aturan Pertamina kan ada zona itu yang ditentukan oleh Pertamina. Ya, zona mereka itu kan mendapatkan sumber pendapatan gas dari Deli Serdang dan Simalungun. Baik. Kalau pemasaran mereka kalau nggak salah Toba, Samosir, Karo, Siantar, Simalungun. Itulah yang resmi dikeluarkan oleh Pertamina izin mereka. Izin sumber dan izin pemasaran. Di luar dari situ kan tidak boleh. Tapi dalam hasil investigasi yang lembaga Bapak lakukan,
cuma satu perusahaan ini atau satu agen ini yang Untuk sementara kita fokus ke perusahaan ini aja perusahaan dulu. ini? Karena ini yang mencolok Pak ya? Ya, ini yang mencolok. Mungkin ada beberapa perusahaan juga yang melakukan seperti ini. Tapi kita fokus ke PT ini aja, Horas Teknik Gas. Ya. Baik Pak, tadi ada disampaikan oleh Pak Franciscus, ada barcode ataupun kode yang Ya. bisa di-scan Pak ya? Ya, yang bisa ada. dicek langsung. Ini seperti apa Pak? Buka aja Bang. Boleh kita, Boleh, Pak. Boleh, Pak. baik saudara, Ya. diedukasi juga ini oleh Pak Franciscus ya. Jadi kalau bagi Anda Buat yang masyarakat lah, masyarakat. menggunakan gas, mengecek keaslian apakah itu oplosan atau memang gas yang tidak dioplos, Anda bisa melakukan pengecekan juga apakah pihak dari penyalur atau agen gas tersebut resmi produknya atau tidak. Itu bisa dicek di mana Pak Franciscus? Berikutnya https://www.bredsgas.co.id cek produk. Nah, Oke, itu langsung muncul dia, Pak. Kita buka Ya. Pak Franciscus ya. www breadgas.co.id garing cek produk. breadgas.go.id Ya. garing cek produk ya. Ya. Nah, langsung muncul dia. Baik, di sini sudah ada ya, saudara ya, disampaikan oleh Pak Franciscus tadi memang benar. Di sini ada pengecekan secara online dan ini resmi Pak ya dari Resmi Pertamina ya. dari Pertamina, itu Baik, resmi dari Pertamina. setelah kita membuka website ini, lalu apa yang dilakukan? Dia langsung muncul di tutupnya itu langsung ada kode resmi Baik. dari Pertamina. Kode dari Pertamina. Ya. Ini seperti segel Pak ya di atas tutup ya. Misalnya kita buka tutupnya, segelnya, kita cek, kita foto, kita masukkan ke websitenya, dia langsung muncul. Baik, jadi kalau tidak salah saya di segel tersebut ada kode dan juga nama perusahaan ya, Pak ya. nama perusahaannya, ya. Baik, artinya kode itu yang terdapat di atas tutup. Di atas tutup. Ya. Tapi bagaimana kita membedakan asli dan yang palsu Pak? Nah, itu nanti Dia kan sama-sama punya segel. Margin error dia kalau dia nggak asli, dia error. Error ya? Ya, kalau kita masukkan ke websitenya dia hasilnya error, dia langsung di error, balasannya error gitu, nggak ada nampak apa-apa, error, tulisannya hanya error gitu. Error ya. Ya. Produk tidak ditemukan. Ya, Mungkin tidak seperti itu Pak ya. ditemukan, ya. Ada satu contoh Pak yang bisa kita masukkan? Boleh, mungkin ada kawan yang bawa tabung, tutup tabungnya, boleh. Baik saudara, di sini sudah disediakan juga ternyata sama Pak Franciscus ada 2 tabung gas. Tapi bagi kita yang orang awam tidak tahu sama sekali mana membedakan yang asli gas yang oplosan mana yang tidak oplosan. Ini sangat sulit sekali karena memang seperti kita lihat pada sekilas Pak Franciscus ya, memang dua-dua ini memiliki segel yang sama dan juga di atasnya ada barcode. Oke, Pak Franciscus, bagaimana tadi Bapak bilang kita bisa mengecek langsung ke absahannya melalui website Pertamina. Ya, Bapak buka websitenya, foto, masukkan ke dalam website. Pasti ada kode yang keluar. Jadi itu pertandanya bahwa ini tabung resmi dikeluarkan oleh Pertamina. Baik, ini kita coba satu-satu Pak ya. Nah, coba satu-satu mulai dari sini. Menurut Bapak yang mana kalau dilihat? Yang Kita palsu? Tidak bisa ya? Masukkan dulu, baru kita tahu mana yang asli, mana yang tidak. Baik, Itu nanti berapa ini jadinya? kode yang ini Pak ya? Iya. Kode yang di bawah barcode ini Iya. ya? Kalau Ini kita di foto, masukkan, ya. boleh kita lihat dari sini dulu Pak ya? Ya, boleh. Ini berapa kodenya Pak? Kecil sekali memang, kecil ya saudara. B5 R 2 G1. Oke, ini yang kita cek gas yang pertama ya. Kita cek langsung di sini ya. 5 kilogram ya. 5 kg kita cek langsung. Bisa dilihat nih, kita cek ada nomor barcode-nya yang di atas. Sudah kita masukkan ke dalam website. Oke, tinggal kita klik cek. Di sini produk tidak ditemukan. Error. Artinya ini palsu, sudah dipastikan palsu. Dioplos. Meskipun di atasnya terdapat segel ya. Ya, ada Oke, segel. baik. Ini juga punya segel. Kita cek kodenya, kita masukkan kodenya. Berarti yang kedua kita masukkan Pak ya. Yang kedua kita masukkan saudara, kodenya O B E S 6. OBEF6. Baik. Ini kode yang kedua di gas yang kedua itu sudah kita masukkan di dalam kotak pengecekan ya di website Pertamina. Baik, kita tinggal klik cek apakah muncul produk resmi ternyata. Artinya Itu resmi, resmi berarti ini resmi dikeluarkan oleh Pertamina sesuai dengan zona. tidak oplosan Pak ya. Tidak oplosan. Baik, tidak oplosan artinya
melakukan pengecekannya tidak bisa kasat mata Pak ya? Tidak boleh, karena Ngecek langsung hampir ya? sama dia, hampir sama, warna sama, ya secara permukaan sama, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Tapi Hanya kalau kodenya aja yang menentukan dia resmi atau tidak resmi. kalau dari harga bisa Pak ya? Bisa. Lebih murah ya? Kalau itu kan bisa mereka manipulasi. Manipulasi ya? Tidak menjadi penentu utama. Apakah ada cara lain Pak? Misalnya ketika kita membeli ini lalu kita pegang gas ini, beratnya apakah sama atau tidak Pak? Kalau itu sebenarnya kadang sama, kadang tidak. Kalau dari 38 tabung yang kita beli itu ada yang berbeda. Misalnya timbangan 5 kg ditambah tabung, misalnya jadi 12 kg dengan ikut tabungnya, kadang dia menjadi 11 kg. Ada yang persis 12 kg, kira-kira seperti itu. Ya, Jadi Pak. nggak menjadi penentu juga. Yang penentu yang bisa kita katakan ini resmi atau tidak hanya dari kode tadi. Dari kode tadi. Website ya. lewat Boleh kita website, duduk ya. kembali Pak Franciscus ya? Baik Pak Franciscus, kalau ada oplosan, Pak Franciscus menemukan bahwasannya PT dari Horas Teknik Jaya Gas diduga melakukan oplosan. Sudah tahu Pak berapa berat yang mereka oplos atau berapa timbangan yang mereka kurangi dari tiap tabung, dan itu untuk yang berapa kilo disalurkan atau dialokasikan? Sebenarnya gini ya Pak ya, biar dapat ke inti persoalan ini, sebenarnya menyangkut soal persoalan dua hal, yaitu kepentingan rakyat miskin yang dirampas, yaitu kan subsidi itu kan diperuntukkan untuk orang yang tidak mampu. Baik. Yang kedua, perampasan uang negara. Ya. Secara hitung-hitungan kasat mata dari jumlah tabung yang ditentukan Pertamina, kuota mereka itu misalnya 4.000 tabung dalam sebulan, bisa kita kalkulasi yang mereka rampas itu sekitar Rp10.000 per tabungnya. Per tabung Rp10.000. Dengan jatah mereka itu ada sekitar 4.800 tabung per bulan. Bisa kita kalikan sekitar kurang lebih 600 juta rupiah kerugian negara setiap bulan akibat perbuatan ini. Ya. Baik, Pak Franciscus, tadi ada 3 perusahaan yang diklaim mitra. Yang untuk ini semuanya pemesanan di ya. Jawa Pak ya, Di Jawa Jawa. Barat dan juga satu di Bekasi ya, Jawa Timur. Barat, Jawa Timur sama Bekasi. Ya. Nah ini proses apakah lembaga Bapak menelusuri bagaimana proses mereka bisa berhubungan? Apakah ini resmi memang sudah berhubungan, berkomunikasi, atau ini rekayasa? Sebenarnya kita dapat ini dari kodenya ini juga. Dari kode itu juga? Iya, kita dapat itu langsung resmi dari informasi Humas Pertamina. Oh, ini kodenya di Jawa Barat, ini kodenya di Jawa Timur, ini kodenya di Bekasi, begitu. Berarti Bapak sudah menelusuri ke Pertamina langsung? Iya, langsung. Kita juga udah konfirmasi ke Pertamina soal kode-kode dari ini, segelnya ini. Harusnya mereka mengambil ini dari mana Pak, kalau gas? Kalau gas PT yang Horas. tadi di Liserdang sama Simalungun. Simalungun, harus Iya. dua Iya, dari perusahaan ini tempat Pak tadi, ya? di luar SPBE dari- Pak ya? Iya, SPBE dari Deli Serdang dan Simalungun. Dan Simalungun? Ya, dan ini sebenarnya kejahatan yang sangat luar biasa. Baik. Kita harap ya, karena juga minimnya di kita logistik, sebenarnya ini gaungnya kayak KPK. Ya, baik. Pak Franciscus, temuan Bapak sudah dilaporkan belum ke pihak berwajib? Sudah secara tertutup kita sudah memasukkan Dumas ke Polda, dan di Polda kita dapat informasi sudah dibentuk tim khusus untuk penanganan ini se-Sumatera Utara, dan di DPRD kemarin Kamis yang lalu sudah melakukan rapat dengar pendapat, tapi belum ada kesimpulan karena kan sifat DPRD kan masih rekomendasi, tidak bisa ngambil kesimpulan. Tanggal berapa Bapak melaporkan ini ke pihak Kamis, kepolisian? kalau tidak salah Kamis yang lalu. Kamis yang lalu? Kayak kepolisian itu sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu, tahun Tertulis, 2022 ini Pak ya? ya. Hasilnya? Kita hanya mendapat informasi Polda sedang membentuk tim, tapi secara resmi belum. Belum ada? Ya, karena kita kan Koordinasi? menyuratinya secara tertutup kemarin, tidak langsung resmi secara lembaga. Pemanggilan juga belum ada? Belum dari ada. pihak PLSN? Ya, hanya kita surat kaleng namanya, Dumas Kaleng. Dumas ya Pak ya? Ya, takutnya nanti kita nggak ada ketakutan sebenarnya, karena ini belum dijawab resmi oleh Pertamina. Baik. Sebagai ahli dalam ini kan miliknya Pertamina. Hanya mereka yang menyatakan secara resmi, meskipun websitenya menyatakan tidak resmi dan tidak resmi dan tidak resmi, itu kan website tadi. Ya. Kita butuhkan di RDP yang sudah dijadwalkan minggu depan, minggu yang akan datang. Pertamina harus menyatakan ini dioplos. Maka kita akan berani menyurati KPK secara kelembagaan secara resmi. Baik. Karena udah ada jawaban Pertamina ini memang sudah dioplos. Ya. Waktu rapat dengar pendapat dengan DPRD yang minggu lalu, Pertamina tidak hadir, maka tidak ada kesimpulan yang kita ambil.
karena ahlinya atau pemiliknya sendiri tidak hadir pada saat itu. Tapi di luar dari jadwal RDP yang akan dilangsungkan, apakah sudah ada komunikasi pihak LSM Bapak dengan Pertamina? Itu kemarin disepakati di RD pertama ditugaskan ke DPRD untuk menyurati, dan sudah disuratin. Semalam kita dapat informasi dari DPRD karena seharusnya hari ini RDP kedua Pertamina nggak bisa hadir dengan katanya masih ada kegiatan, maka dapat informasi kalau tidak hari Senin depan, minggu depan, Selasa. Baik. Laporan yang Bapak sampaikan ke pihak kepolisian itu ke Polda, Pak ya? Polda. Ya. Bagaimana dengan pihak kepolisian ataupun Polsek di kawasan ini? Apakah sudah ada laporan juga secara resmi? Belum. Tapi mereka tahu, Pak? Belum juga karena kita belum ada laporan resmi, Pak ya? Nanti kita mohonkan di RDP. Kalau memang resmi, ada jawaban resmi dari Pertamina, ini dioplos atau tidak dioplos, maka usulan kita ke DPRD supaya DPRD merekomendasikan membuat sebuah tim pengawas independen yang melibatkan unsur TNI, unsur Polri, Ormas, OKP, Pemkab. Nanti di situ kita usulkan. Kalau kita berbicara nominal kerugian, Pak, berapa besar kerugian? Itu tadi yang kita hitung tadi, kurang lebih 600 juta per bulannya. 600 juta per bulan sudah berlangsung berapa tahun, Pak? Kalau yang kita investigasi udah 1 tahun. Sudah 1 tahun? Iya. Sudah 1 tahun. Dan perusahaan ini berdiri dari tahun berapa? Udah lama, udah cukup lama. Ada sekitar 5 tahun? Ada. Lebih? Kita nggak pernah nanya mereka resmi dapat izin. Pokoknya lebih dari setahun ini investigasi kita sudah full. Sampai membeli 38 tabung loh. Baik, Pak Franciscus, itu informasi yang ingin kami dapatkan dari Bapak. Semoga kasus ini cepat terbuka direspon dan direspon oleh pihak yang berwenang, Pak ya, dalam hal ini. Baik, kami izin dulu Pak Franciscus. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Pak. Ya saudara, itu tadi hasil wawancara kami dengan Wakil Sekretaris dari LSM Investigasi Tindak Pidana Korupsi Franciscus Silalahi yang menyebutkan adanya temuan lembaga mereka tentang dugaan oplosan gas yang dilakukan oleh PT Horas Teknik Jaya Gas yang ada di Pematang Siantar yang mengoplos gas subsidi menjadi gas non subsidi. Seperti apa temuan dari tim program eksklusif terkait dengan dugaan oplosan gas yang dilakukan perusahaan ataupun agen ini yang ada di Pematang Siantar? Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Ya saudara, kami saat ini sedang memantau dari depan PT Horas Teknik Jaya Gas yang berada di Jalan Kartini, Pematang Siantar. Aktivitas jual beli gas di sini tampak sepi. Meskipun begitu, kami melihat ada satu konsumen yang saat ini sedang membeli gas, dan kita akan masih memantau terus seperti apa aktivitas di lokasi ini. Ya saudara, kita sudah tadi ya untuk ke lokasi dari penjualan gas yang diduga mengoplos gas subsidi menjadi gas non subsidi yang ada di Jalan Kartini, Pematang Siantar. Dan tadi kami melihat ada satu konsumen yang membeli gas, dan kami akan coba mengikuti konsumen tersebut untuk bertanya bagaimana kondisi gas yang dibelinya, apakah termasuk kategori oplosan atau tidak oplosan. Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Oke saudara, kita sudah mengikuti tadi ada satu konsumen yang membeli gas di lokasi tempat yang diduga melakukan pengoplosan gas subsidi menjadi gas non subsidi. Kita sudah berada di depan rumah konsumen tersebut. Kita akan bertanya langsung seperti apa gas yang dibeli oleh konsumen tersebut. Ayo ikuti kami terus di program eksklusif Aktual Channel. Permisi Pak. Pak, saya Prasetyo dari program eksklusif Aktual Channel dengan Pak siapa? Dengan Pak Gabi, Bang. Izin Pak mengganggu sedikit. Tadi kami mengikuti Bapak dari tempat pembelian gas LPG, Pak ya? Iya, betul Bang. Sudah sering belanja di lokasi tersebut? Di Jalan Kartini tadi baru 2-3 kali lah, Bang. 2-3 kali ya? 2-3 kali lah. Udah ganti Tapi gas ke sana. hari ini yang ketiga kali? Ini yang ketiga kali, cuman tapi kosong, Bang. Tapi kosong ya? Iya, makanya ini bawa balik lagi ini ke rumah ini. Apakah gas yang Bapak beli memang benar-benar tidak oplosan atau asli? Saya sebagai orang awam sih kurang tahu Bang ini asli atau enggak gitu. Tapi selama Bapak beli sebelumnya ada merasa hal yang aneh?
Paling sih ada anehnya itu kayak agak ringan gitu sih. Atau Iya, belum ini dipakai, ini ya? cuma cadangan aja. Pak, boleh kami minta izin Bapak untuk melihat stok yang di dalam, Pak? Oh, boleh Untuk Bang. Kita Iya. tunggu di sini, Pak. Siap Bang. Saya ambil dulu Bang. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Ya Bang. Ya, saudara, kita dikasih izin untuk mengecek secara langsung ada satu stok karena hari ini menurut Bapak tadi stok gas yang ada di agen masih kosong. Jadi di dalam ada masih tersisa satu stok gas lagi yang akan diperlihatkan kepada kita dan kita akan mengecek apakah gas tersebut oplosan atau tidak seperti yang diceritakan oleh masyarakat dan juga diberitakan di media massa. Pak Gabe ini ya. Iya Bang, ini Bang. Tapi Yang berisi, Bang. tidak tahu ya sama sekali ya ini Iya, apakah asli atau bukan. oplosan ya. Iya. Saya juga nggak paham. Belum pernah mengecek ya. Belum pernah sama Iya, sekali ya. Karena beli gas aja gitu kan, seperti Iya. biasa. Baik, Nggak ada ngecek-ngecek Pak Gabe, detail. kalau informasi yang kami dapatkan untuk melakukan pengecekan itu bisa secara online sekarang, Pak Gabe. Oh, bisa Secara online. Mau Baru tahu saya. kita cek sama-sama Pak Gabe ya. Boleh Bang. Karena di sini juga kita sulit Pak Gabe ya. Di sini ada segel ya, saudara. Di sini memang ada segel. Sulit sekali bagi orang awam untuk membuktikan apakah gas yang dibelinya dari agen ataupun distributor ataupun pangkalan yang ada itu oplosan atau tidak. Baik Pak Gabe, di sini kita cek ada namanya website www.brightgas.co.id. Di sini kita bisa melakukan pengecekan apakah gas tersebut asli atau palsu. Atau bukan. Oke. Nah, jadi di sini saudara ya, kita bisa mengecek dari sini seperti yang sudah kita dapatkan informasi ataupun edukasi untuk pengecekannya secara langsung. Jadi kita tinggal masukin nomor yang ada di sini, Pak Gabe ya. Di sini ada nomor bisa Iya Bang, ada Bang. bisa kita lihat Pak Gabe ya. Satu. Iya. Oke. Baik, kita cek Pak Gabe ya sama-sama ya. Iya. Ini resmi Bang ya. Ternyata Oh, dari websitenya resmi, tapi ini produk tidak ditemukan nih. produk tidak ditemukan ya. Sudah kita cek kevalidan dari barcode ataupun nomor seri ya yang ada Iya. Ini dari website resmi website Brightgas-nya Bang. Pertamina. Ya, Pertamina Sudah. langsung ya. Artinya produk yang Bapak beli meskipun murah, Iya. Meskipun harusnya ke depan Bapak lebih hati-hati untuk membeli produk. Iya, Bang. Terima kasih Pak Gabe Iya, telah Bang. mengganggu Makasih juga, waktunya. Bang, edukasinya, Bang. Baik, terima kasih. Iya, Sampai jumpa Pak Iya, Gabe. Bang. Sehat-sehat Iya, selalu Pak Bang. Gabe. Iya, Bang. Iya, Bang. Ya, demikian tadi saudara pengakuan dari Pak Gabe, seorang konsumen yang telah memberi gas dari agen yang diduga melakukan oplosan terhadap gas subsidi menjadi gas non subsidi. Bagaimana fakta selanjutnya tentang oplosan gas yang ada di Kota Pematang Siantar? Terus ikuti kami dalam program eksklusif Aktual Channel. Selain temuan, kami juga akan mengajak Anda untuk mengkaji apa pelanggaran dari sisi hukum pengoplosan gas subsidi menjadi non subsidi seperti yang dilakukan oleh PT Horas Teknik Jaya yang ada di Siantar. Kami akan mengajak Anda untuk menemui seorang pengamat hukum dan juga menurut informasi yang kami dapatkan sosok yang akan kita jumpai ini menjadi pendamping kuasa hukum bagi LSM investigasi tindak pidana korupsi yang kita wawancara beberapa saat yang lalu. Ikuti kami dalam program eksklusif. Apa kabar Bang Arvin? Bang Ferry? Sehat Bang? Sehat. Baik, Bang, kita ingin mengkaji nih Bang, karena kita tertarik dengan kasus dugaan oplosan gas yang ada di Siantar. Kita ingin mengkaji dari sisi hukum seperti apa Bang Arvin? Boleh, kita duduk dulu. Ya baik, yuk, saudara, kita akan berbincang dengan selaku penasihat hukum yang juga mendampingi lembaga investigasi tindak pidana korupsi yang di Siantar, Bang Arvin ya. Baik. Bang Arvin, Bang Arvin mengikuti ya tentunya kasus yang terjadi oplosan gas yang ada di Siantar, Bang Arvin ya. Ya, kita mengikuti sesuai dengan diunjuknya kita sebagai kuasa hukum dari lembaga investigasi tindak pidana korupsi di bulan Maret
Di bulan Maret Bang ya? Iya. Baik, Marvin, sebelum kita masuk ke pendampingan yang Abang lakukan ke Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi, dari kajian hukum sebenarnya seperti apa sih Bang melihat pelanggaran yang terjadi dengan oplosan gas subsidi menjadi non-subsidi? Baik, kalau kita berbicara dari kacamata hukum, sebenarnya ada beberapa undang-undang yang telah dilanggar. Tapi yang kita lebih konsennya ke Undang-Undang Minyak dan Gas. Yang kedua, tentang perlindungan konsumennya. Ada 2 undang-undang Bang ya? Sebenarnya ada 5. Ada 5. Tapi yang lebih kita spesifikkan itu tadi tentang minyak dan gas dan perlindungan konsumen. Kalau kita berbicara secara masif, ini ada kerugian negara. Kalau kita mau kaji lagi, ada kerugian negara di sini. Baik. Itu tadi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kalau kita berbicara, kan ini kita mendampingi lembaga investigasi ini di RDP. Jadi kita konsennya kemarin di pertanyaan dari anggota Dewan di Komisi 2 itu, apa sih korelasi bahwa LSM ini melakukan pengaduan di sini? Nah itu dia. Kita dari sisi perlindungan konsumennya, terus dari sisi minyak gas, karena didistribusikan dugaan oplosan gas itu ada di wilayah Simalungun gitu. Baik, kita kaji satu-satu undang-undangnya Bang. Dari sisi konsumen dulu Bang. Ada perlindungan konsumen Abang sebutkan tadi dari sisi hukum. Seperti apa Bang? Itu tadi jaminan keselamatan dari produk yang katakanlah dioplos, kita kan nggak ada jaminan keselamatannya di situ. Tentu sebagai konsumen di situ dikhawatirkan akan mengalami kerugian. Kecil kemungkinan itu ada lisensi dari Pertamina. Bisa mengakibatkan mungkin bisa meledak atau mungkin dari sisi volume juga berbeda gitu. Baik, lalu ada undang-undang yang kedua tadi Bang? Undang-undang kedua itu tentang minyak dan gas. Itu tadi. Ini kan produk yang subsidi menjadi non subsidi. Di Undang-Undang Minyak dan Gas itu telah diatur di pasal 5. Itu dilarang mengangkut atau bahan niaga itu untuk kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi baik itu perorangan maupun perusahaan. Hukumannya apa Bang? Hukumannya ada ancaman pidana maksimal 6 tahun. 6 tahun ya? Iya. Tapi sampai sejauh ini? Sampai sejauh ini kebetulan kan kita mendampingi lembaga tersebut masih hanya di tingkat RDP saja. RDP saja ya? Iya. Belum ada mendampingi sampai ke proses hukum Bang? Mungkin nanti ada pembicaraan lebih lanjut dengan lembaga tersebut. Kita akan ikut mendampingi sampai ke tingkat ke proses pelaporan, mendampingi untuk diperiksa keterangan saksi, atau sampai tingkat nantinya itu apakah gelar perkara. Apa yang menguatkan orang Abang untuk mendampingi lembaga investigasi? Yang menguatkan kita untuk mendampingi lembaga investigasi tersebut, kita mempelajari bukti-bukti yang disajikan oleh lembaga tersebut sangat berkompeten. Contohnya, kalau dari ini kan bahasa dari kapsul tutup tabung gas itu namanya kapsul. Kalau dia di ukuran 5,5 kg dan 12 kg itu ada kapsul yang punya barcode. ya. Nah dari kode barcode itu nanti bisa kita searching dari website yang resmi dari Pertamina. Apakah itu cukup Bang? Artinya kan kalau digital sering sekali nih terganggu. Apakah cukup hanya melihat dari sisi website lalu orang Abang mendampingi lembaga investigasi? Baru yang kedua dari tadi sisi barcode itu kan produk resmi dari Pertamina website tersebut. Ya. Baru yang kedua tidak adanya stiker DTMLS-nya itu. Artinya itu membuktikan stiker itu resmi. Baru dari sumber pengisian gas tersebut mereka hanya 2 yang resmi dari Pertamina. Itu pertama dari sumber Wijaya yang ada berlokasi di perdagangan. Baru yang kedua Wanantara yang berlokasi di Deli Serdang. Nah, jadi penelusuran dari klien kita tersebut, lembaga investigasi itu
Dari 2 SPBE ini, volume pengambilan atau volume pengisian dari PT Horas tersebut itu nggak sebanyak dari yang didistribusikan di pasaran gitu. Baik, nanti setelah RDP, harapannya RDP menang. Seandainya tidak menang, Kalau kita bicara di RTP nggak ada istilah menang dan kalah. Sifatnya di RDP ini hanya memberikan apabila kuat dugaan ini perlu ditindaklanjuti, maka anggota Dewan khususnya Komisi 2 merekomendasikan. seandainya tidak keluar rekomendasi untuk meneruskan kasus ini, Kita apa akan yang diambil? Kita akan sarankan melakukan upaya pelaporan. Baik itu nanti kalau dari sisi kerugian negaranya kita temukan kuat unsur kerugian negaranya, kita akan bisa kita laporkan ke kepolisian, ke kejaksaan, bahkan ke KPK. Baik, lembaga investigasi juga sudah sempat melaporkan hal ini ke pihak kepolisian. Apakah penasihat ataupun pendamping hukum ikut mendampingi ataupun melanjutkan kasus ini? Sampai dengan saat ini kita diberikan kuasa mendampingi di RDP. Nah, nanti ke depannya kita akan perbarui surat kuasa tersebut untuk sampai nanti mendampingi di tingkat kepolisian. Baik, demikian Pak Arvin, informasi yang ingin kami dapatkan dari kajian dari sisi hukumnya atas dugaan oplosan gas yang terjadi di Siantar. Terima kasih Pak Arvin. Sama-sama. Bang Ferry, sampai jumpa, sehat-sehat selalu. Demikian tadi saudara, itu tadi kajian yang disampaikan, kajian hukum yang disampaikan oleh Arvin selaku penasihat hukum dan juga pendamping dari lembaga investigasi tindak pidana korupsi terkait dengan dugaan adanya oplosan gas yang terjadi di Siantar. Tetap ikuti kami dalam program eksklusif Aktual Channel.